Shalom semua. Mau apa shalom? Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Yang bisa lebih keras, siap memuji Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua nyanyikan buat Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Angkat tangan bersama-sama. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Mari katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, kami sembah Kau
penuhi kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir dalam ibadah. Tuhan memberkati ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu. Ya ratasanda ya ranana manakana ya tasan. Ya ratasekira namana kuna ya tasanda beracara di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Ya ratasanda ya ranana manakuna ya tasekira namana. Ya ratasanda ya ranana manakuna ya tasan. Beracara Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Ya ratasanda ya ranana manakuna ya tasekira namana manakudus kuduslah Tuhan. Yang suci-sucilah Engkau Bapa. Glory bagi-Mu. Haleluya. Glory. Ya ratakana manakana ye. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang di tempat ini di rumah-Mu, membawa hidup kami Tuhan, menyembah-Mu. Biar di masa tua kami tetap setia mengiringi Tuhan. Biar di masa tua kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau selalu memberkati setiap kami. Bahkan masa tua kami, hidup kami aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Mari yang bersyukur angkat tangan sama-sama. Ya Tuhan, Kau Bapa-Ku yang lebih lagi, ku mau selalu
dari hidup kami ini, mulut kami ini tetap bersyukur dan berkata Tuhan baik. Ketika semua keadaan kami mau berkata Tuhan Engkau baik. Bukan saat kami diberkati saja, bukan dalam keadaan ketika kami nyaman dan aman, tetapi dalam pergumulan pun kami mau katakan Tuhan Engkau baik bagi kami. Karena memang demikian adanya Engkau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku mau. Mari jemaat nyanyikan. Om Opa nyanyikan. Ya Tuhan. Kami bersyukur. Om Opa katakan Kau Bapa yang setia. Kau setia. Sekali lagi sama-sama katakan Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan penghiburan kami ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Maka setiap beban-beban kami terasa begitu ringan, bahkan terlepas dari hidup kami. Karena kami tahu bahwa kami tidak pernah menanggung sendiri beban kami, tapi ada Roh Kudus yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sambil bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Lihat kiri kanan, cari 10 orang atau 15 orang, kasih salam, katakan Tuhan baik bagimu. Memulihkan rumahnya.
senang ya ada di rumah Tuhan. Senin sampai Sabtu ada di dapur. Nah, sekarang ada di rumah Tuhan. Selasa sampai Sabtu ya sampai. Oke, siapkan hati kita semua. Kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan sudah kirim hambanya, Bapak Pendeta Servi ada di tengah kita dan akan memberkati dengan firman Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
shanda ya lalabo. Hiralama shanda ya lalabo. Haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Hiralama shanda ya lalabo. Hiralama shanda ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba. Berikan kami kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa yang membuat kami kuat. Kuasa yang membuat kami bertahan. Kuasa yang membuat kami terbang bersama-sama dengan Tuhan. Kuasa untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Sebab kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, biarlah Roh-Mu sendiri berkuasa atas hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan hari ini. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Janji-Mu kami akan naik bukan turun. Janji-Mu kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Janji-Mu apa yang kami kerjakan berhasil. Sebab tangan Tuhan menyertai kami. Sorakan haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan. Lebih meriah lagi di sorak-sorak, katakan haleluya. Lihat kiri kanan dulu, lihat kiri kanan. Lihat. Bilang puji Tuhan kamu masih hidup. Oh puji Tuhan masih ketemu. Amin. Haleluya. Tuhan baik buat kita semua. Sekali lagi sorak-sorak katakan haleluya. Belum, jangan duduk dulu. Salami kiri kanan, bilang kamu makin keren hari ini. Kamu makin luar biasa hari ini. Haleluya. Wow, Tuhan baik buat kita semua. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom. Waktu saya dihubungi oleh pengurus, saya bilang, wow, saya semangat kalau khotbah di lansia. Saya semangat kalau khotbah di umas, kira-kira begitu. Usia emas. Wah, mestinya udah mantap ya kalau sudah emas gitu ya. Dan satu hal yang saya bilang, Tuhan, kerinduan saya supaya siapa yang paling tua di sini minimalnya umur saya seperti itu, gitu kira-kira ya. Amin. Umur panjang di tangan Tuhan. Kekayaan dan kemuliaan juga ada di tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, puji Tuhan, saya yakin dan percaya saya sudah terkenal di sini ya. Ya, sudah banyak yang kenal ya. Tadi ada yang bilang pengurus, waduh, dulu anak-anak kamu kecil-kecil ya. Iya, ditarik-tarik sama Ibu Sri. Yang satu digendong, yang satu ditarik-tarik. Jadi tadi lagi duduk, tiba-tiba anak saya yang laki-laki, Papa jangan lupa makan siang ya. Jadi udah disiapin makan siang kan Bu. Dia di kapal saudara, lagi di Myanmar ya. Dia foto, terus dia kirim ke papa mamanya, jangan lupa makan siang.
Kalau malam jangan lupa makan malam. Ya pokoknya kalau namanya makan itu jangan lupa, bilang kiri kanan, makan jangan lupa. Amen. Waduh, kalau sampai lupa makan saudara, wah repot. Untung saya lihat semuanya sehat-sehat walafiat. Karena mungkin yang namanya makan gak pernah lupa. Ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali lagi saudara, kita akan belajar satu pengajaran, satu tema khotbah yang mungkin juga ada yang baru dengar, tapi juga mungkin ada yang sudah pernah dengar, di mana dikatakan mengapa orang percaya perlu diberi kuasa. Tanya kiri kanan, masih percaya kan? Masih orang percaya? Masih percaya kepada Yesus kan? Angkat tangan yang masih percaya kepada Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya percaya Yesus itu sudah ada di surga, tapi minimalnya yang harus kita tahu, ada satu pribadi yang harus kita terima dari Tuhan untuk menolong kita, yang namanya Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus itu kalau ada dalam hidup kita, maka Dia akan memelihara kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita, bahkan Dia akan berikan kuasa kepada kita. Untuk apa? Untuk bertahan menghadapi tantangan ke depan. Bukan hanya itu, kita diberi kuasa untuk apa? Bilang kiri kanan, mengusir setan. Bukan mengusir kamu. Amin. Dikasih kuasa. Amin. Nah, Kisah 1 ayat 8, coba kita lihat, saya minta multimedia. Ya, Kisah 1 ayat 8. Dia berkata apa? Kisah 1 ayat 8. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kira-kira begitu. Makin jelas ya. Oh, ternyata tujuan kita diberi kuasa lewat Roh Kudus, supaya selain kita diberi kuasa untuk melawan dan bertahan menghadapi tantangan hidup, kita juga dikasih kuasa untuk menjadi saksi bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi lingkungan kita, bahkan bagi masyarakat umum. Katakan amin. Nah, gereja kita saudaraku sedang berjalan dalam satu tuntunan yang luar biasa lewat gembala kita yang dikatakan kita sedang memasuki era di mana dikatakan Pentakosta yang ketiga. Opa Oma sudah sering dengar ini? Siapa yang sudah sering dengar? Atau bilangnya The Third Pentecost. Nah, kita sedang ada di masa ini. Artinya Roh Kudus atau kuasa itu akan dicurahkan berlimpah-limpah buat kita semua. Amin. Makanya ada lagu, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Boleh angkat tangan kita katakan, jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Enak ya saudara? Ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan. Pertanyaannya saya mau tanya hari ini, siapa yang sudah yakin bahwa hidupnya sudah dipenuhi dengan kuasa dari Tuhan? Angkat tangan. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan. Bilang kiri kanan lagi, sesama yang sudah diberi kuasa, jangan sombong. Sesama yang sudah diberi kuasa, jangan sombong. Amin. Wow, bangga kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Nah, tentunya ada tujuannya. Tujuannya apa, saudara? Kisah 2 ayat 4. Saya minta bantuan dari multimedia. Nah, tujuannya apa untuk kita terima kuasa itu? Nah, Kisah 2 ayat yang keempat. Boleh? Dari multimedia. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oh, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diberi kuasa. Salah satunya, saudara, supaya kita dapat berkata-kata dalam bahasa roh. Salah satunya bahwa kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Artinya hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bilang kiri kanan lagi, bukan roh-roh yang lain. Bilang, bukan roh amarah, bukan roh kebencian, bukan roh iri hati, bukan roh ketakutan, bukan roh cemburu. Lihat yang satu pakai anting kecil, dia mau yang gede. Mau yang satu pakai kalung ukurannya kecil, dia mau yang gede. Bukan itu. Karena apa? Kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Artinya kita harus hidup dalam hadirat Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan senantiasa. Dan orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara, enak. Kata-katanya itu selalu memberkati orang lain. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh kuasa, nggak mungkin maki-makian yang keluar dari mulutnya. Kata-katanya itu pasti selalu membangun. Amin. Coba tepuk punggung kiri kanan, bilang, sabar ya, sabar, dan tetap semangat. Amin. Dan tetap semangat. Nah itu, bukan kalau kita datang ke gereja, tumben kamu ke gereja, emang mau kemana? Mestinya bersyukur kalau ada teman kita yang lama nggak ke gereja, tiba-tiba datang ke gereja. Mestinya kita bilang, puji Tuhan. Kayak tadi kan, kita masih ketemu. Puji Tuhan, ternyata kamu masih hidup. Amin. Karena sudah banyak yang sudah kembali ke rumah Bapa. Amin. Artinya kalau kita masih hidup, masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Minimalnya seperti Kisah 1 ayat 8 tadi, menjadi saksi bagi banyak orang. Amin, Opa Oma. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, ternyata tujuan daripada kita menerima kuasa supaya kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus harus
memenuhi hidup kita. Artinya nggak ada roh-roh yang lain. Amin. Saya lihat saudara, mungkin karena saya di mimbar, saya melihat saudara kayaknya alisnya penuh kesabaran semua. Sabar. Ya kan? Wajahnya saya lihat kayaknya penuh kemurahan semua. Amin. Ya. Puji Tuhan. Biar juga mungkin sudah lama kita tidak bertemu. Ya, tahun ini saya baru kali ini ya Bu Hana ya. Puji Tuhan. Semua keajaiban Tuhan masih bisa ketemu saudara. Amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Saya ingat dulu saudara, saya lihat ada Ibu Jo ya, waktu di LC ya, saya suka nenteng-nenteng kain pel. Banyak yang tahu, awas yang bilangin ya, awasnya dibilang yang ibu-ibu di depan ini yang tahu biasanya. Awas yang berdua ini awasnya. Terus ngeliatin, bantu-bantuin Oma Syokli. Mana pernah bisa mimpi begini. Tapi ternyata saya memang makin hari makin ganteng, kata istri saya. Ya. Karena apa? Selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan roh amarah, apalagi cemburu, nehi. Ya. Bilang kiri kanan, tetap semangat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Biarlah Roh Kudus harus memenuhi hidup kita, bukan roh yang lain, saudara. Yang berikutnya, kenapa kita perlu dipenuhi oleh kuasa Tuhan? Dikatakan supaya membuat kita lebih menguasai hidup kita. Kita baca sama-sama yang merah. 2, 3. Membuat kita lebih menguasai hidup kita. Nah, ini enak. Jadi kalau kita dipenuhi oleh kuasa atau dipenuhi oleh Roh Tuhan, ternyata dibilang supaya membuat kita lebih menguasai hidup kita. Saya mau tanya jujur-jujur ya Opa Oma ya. Nanti kalau yang jujur saya kasih hadiah. Ya. Siapa yang sudah gak marah-marah lagi boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Ada 2 loh lulus Ibu Hana. Kalau gitu saya tanya yang sebelah kiri dulu ya. Terus yang sebelah kanan liatin ya. Siapa yang sudah gak cemburu-cemburuan lagi dan marah-marah lagi. Puji Tuhan loh. Ada 2. Puji Tuhan. Jangan-jangan di sini lebih banyak ya. Siapa yang sudah gak pernah marah-marah lagi boleh angkat tangan. Aduh kayaknya berat banget ya. Lumayan imbang. Ada 2 kiri 2 kanan. Draw. Saudaraku, membuat kita lebih menguasai hidup kita. Lagi panas hati, lagi marah, saya suka bilang, aduh, biasanya anakku tanggal 1 sudah kirim duit di rekening. Waktu saya ke Bangkok saya cek kok gak ada ya. Dasar nih anak ini durhake. Enggak ya. Enggak ya. Gitu ya. Aduh Tuhan. Biasanya cucu saya sudah transfer duit, kenapa belum gitu ya. Dasar cucu, awas lu datang ya, gua pitik lu ya, gitu ya. Itu enggak ya. Nah, saudaraku, harus ada lebih menguasai hidup kita. Orang boleh ceritain kita, biarin aja. Apalagi dia cerita-ceritain yang jelek-jelek, biarin aja. Berarti dia lebih jelek dari kita. Ya kan? Jadi jangan cerita-ceritain yang jelek sesama kita. Ya, biasanya yang lebih jelek itu cerita-ceritain yang lebih jelek dari dia. Ya, enggak, jangan. Harus ada penguasaan diri, saudara. Katakan amin. Lebih menguasai hidup kita. Enggak ada lagi marah-marah. Ada orang, saudara, kalau dia marah kayak orang minum obat 1 kali 3. Pagi 1, siang 1, malam 1.
Waktu sore kenapa saya gelisah ya? Aduh, saya lupa marah tadi siang. Telepon temennya. Dikasih kuasa oleh Tuhan untuk kita lebih menguasai hidup kita. Dengan kata lain, orang yang rendah hati pasti ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, jangan lihat-lihat orang-orang manggut sama saudara dan saudara anggap memang dia harus manggut sama saya. Ada kemungkinan yang manggut-manggut itu lebih hebat dari kita, saudara. Jadi kalau ada yang manggut shalom, kita lebih manggut lagi shalom, gitu ya. Amin. Coba tes kiri kanan, shalom. Shalom. Amin, saudaraku, oma-oma, tetap semangat karena Tuhan sayang orang yang rendah hati. Bilang, kayak saya rendah hati. Saya bilang kayak saya rendah hati, bukan ketawa ya. Amin, saudaraku. Opa-oma tetap semangat. Amin. Diberikan kuasa untuk kita lebih menguasai diri kita. Orang ceritain kita, Tuhan berkati mereka yang ceritain saya. Yang mungkin yang kita dengar, mungkin mereka ceritain yang tidak baik buat kita. Mulai berdoa, Tuhan supaya besok dia menceritakan yang baik buat saya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan orang yang sombong, orang yang congkak, itu musuh utamanya Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, itu sahabat utamanya Tuhan. Mau pilih yang mana terserah, opa. Ya, pilih yang rendah hati. Tujuan kita diberi kuasa supaya kita lebih menguasai hidup kita dengan satu tujuan, supaya karakter kita dididik makin murah hati, makin sabar, makin memiliki kerendahan hati dan tidak sombong, saudara. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, yang berikutnya, saudara, sedikit lagi ya. Sudah yang terakhir. Nah, kepenuhan kuasa Roh Kudus tujuannya kita baca sama-sama yang merah 2-3, supaya kita dapat bertahan menghadapi tantangan hidup. Saudara, ternyata kita diberi kuasa supaya dapat mengalahkan dunia ini. Bagaimana caranya kita dapat menguasai dunia ini dan mengalahkan dunia ini? Dikatakan kita harus penuh kuasa Roh Kudus. Tantangan ke depan bukan makin baik. Peperangan terjadi di mana-mana. Bahkan bencana alam terjadi di mana-mana. Tanah longsor terjadi di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana. Bahkan banjir bandang terjadi di mana-mana. Korban terlalu banyak, saudara. Belum yang mengalami peperangan saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana. Tiap hari ada orang meninggal. Ribuan orang meninggal setiap hari. Belum krisis ekonomi. Saya dengar banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup. Bahkan banyak yang pindah ke luar negeri yang lain. Menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Yang tadinya kerja, sekarang gak kerja. Yang biasanya dapat duit, sekarang gak dapat duit. Yang biasanya mungkin bayar mobil sudah gampang tinggal bayar, sekarang mesti mutar otak lagi. Belum jangankan bayar makan mungkin, bayar mobil untuk makan aja mungkin mereka lagi bergumul. Tantangan banyak sekali.
Mungkin itu ada yang kita alami. Mungkin bukan kita, tapi mungkin anak-anak kita, mungkin menantu kita, atau mungkin sahabat kita. Terlalu banyak pergumulan yang kita hadapi ke depan. Tapi ingat, Tuhan pernah bilang begini, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan. Dan dia katakan, dan Injil kerajaan Allah harus disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Barulah tiba kesudahannya, Tuhan datang kembali. Kelaparan terjadi di mana-mana, peperangan terjadi di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa. Dan kita pun lagi bergumul, Indonesia supaya aman, damai, diberkati Tuhan, amin. Dan juga mungkin sekarang ada lagi bergumul mungkin untuk pekerjaan anaknya, pekerjaan menantunya, pekerjaan cucunya, lagi berdoa. Mungkin masih ada yang sudah kasih lamaran belum dipanggil-panggil, atau mungkin sudah ada yang kerja malah dirumahkan. Kelihatan sederhana, awal pertama kelihatan mungkin biasa-biasa, minggu pertama enggak apa-apa, minggu kedua juga enggak apa-apa, minggu ketiga kenapa, minggu keempat bagaimana. Tantangan, tujuan kita menerima kuasa supaya kita dapat bertahan menghadapi tantangan hidup kita. Amin. Makanya ada lagu zaman dulu, lagu sudah lama banget, tapi lagunya bagus dengarnya. Lagunya begini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Terus dia bilang apa? Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengenal hati seolah-olah tiada mampu. Tapi bagus refnya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Nah, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh kenyesalan dosa. Amin, saudara. Dunia ini seperti gelombang, seperti ombak, saudara. Kelihatannya kita di dalam jurang, kelihatannya kita di dalam jurang, kelihatan kita di atas, sementara kelihatan lagi sepertinya mau dibanting oleh keadaan ini. Dan kadang-kala mungkin kita sudah mau, Tuhan tolong, amen, sudah mau bersuara, Tuhan tolong. Dan mungkin ada yang sampai hari ini masih berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tantangan apapun yang kita alami saat ini, ingat, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita semua. Dia menolong kita tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat.
tantangan boleh datang, tapi pertolongan selalu tiba pada saatnya. Amin. Ayat yang terakhir, dan kita akan berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan. Nah, saya minta ditampilkan 2 Korintus 3 ayat 17. Sekali lagi, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 sebagai ayat penutup buat kita hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Asa yang kudus. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Salah satu tujuannya kita diberikan kuasa Roh Kudus, salah satu keuntungannya supaya kita dikasih kemerdekaan oleh Tuhan. Merdeka dari segala kutuk, merdeka dari segala dosa, dan merdeka dari segala kekalahan. Kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan Asa yang kudus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dan kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Perjamuan Asa yang kudus ini ditujukan buat kita semua gerejanya. Perjamuan ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Saat waktu Dia diserahkan untuk disalibkan. Dan Dia mau supaya waktu kita memakan roti dan anggur ini, kita makan dan minum roti dan anggur dengan cara yang benar. Artinya, Opa Oma, kita tidak menyimpan dendam, kita tidak menyimpan amarah, kita tidak menyimpan iri hati dan kepahitan. Artinya kita harus makan dan layak. Bila ada yang mungkin menyakiti Bapak Ibu, Opa Oma semua, biarlah kita mengampuni mereka. Artinya kita makan dengan keadaan yang kudus, supaya waktu kita makan dan minum roti dan anggur ini benar-benar menjadi berkat dan membawa mujizat buat kita. Syakaralaba syandaya. Sikaralaba karalaba yaralaba ya. Sikaralaba yaralaba yaralaba. Syaralaba karalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk makan dan minum roti dan anggur ini ya Tuhan. Supaya waktu kami makan dan kami minum roti dan anggur ini benar-benar menjadi berkat bagi kami. Tidak membawa kutuk dalam hidup kami, tapi membawa berkat dan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan Asa yang kudus. Syaralaba kararaba. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan ini. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan, haleluya, terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur bagi Tuhanku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari berdoa dalam roh. Kiralaba syadaya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba. Mari berdoa dalam roh. Kiralaba syadaya lalaba. Kiralaba karalaba ya lalaba. Syadada. Kiralaba ya lalaba ya lalaba. Yes. Berdoa dalam roh. Biarlah kita dikasih kuasa oleh Tuhan. Kiralaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba. Terima kuasa dari Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan. Terima mujizat. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengubah hidup kami. Kuasa Roh Kudus membangkitkan semangat kami ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus membuat kami bertahan. Kuasa Roh Kudus membuat kami dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau kembali ajarkan kepada kami
bahwa kami harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus setiap hari, sehingga dimanapun kami berada, mujizat dan penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap langkah-langkah kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Servi Watung yang Tuhan sudah kirim untuk memberkati. Semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati bisa lambaikan tangan dengan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Siapkan persembahan, oma-opa. Kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Pada saat ini Tuhan kuduskan persembahan kami ya Bapa, biar kami memberikan dengan segenap hati kami, dengan kerelaan kami, dan kami memberikan karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Shalom semua. Sekarang kita mau masuk dalam pertanyaan yang tadi Pak Servi ya. Pertanyaannya nomor 1, apa tema hari ini? Mengapa orang percaya diberi kuasa? Ya, 100. Ibu, pertanyaan kedua, apa arti dipenuhi kuasa Roh Kudus? Ibu yang baju oranye. Ya. Membuat kita lebih menguasai hidup kita. Betul Pak? Membuat kita lebih menguasai hidup kita. Betul. Ntar ya, dia ya. Ada. Sekarang yang ketiga ya. Perhatikan benar-benar, Ibu Ratna ngomong nggak cepat-cepat. Perhatikan benar-benar pertanyaannya, terus angkat tangan ya. Ini saya kagum Pak Servi nggak kagum. Ini semuanya pinter-pinter loh mama di sini. Yang ketiga, mengapa kita harus alami kepenuhan Roh Kudus? Evelyn. Ini dulu. Yang depan. Membuat kita lebih menguasai hidup kita. Betul Pak. Gimana kayak ya? Membuat kita lebih menguasai hidup kita. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan dalam hidup kita. Ya. Pak Servi tolong Pak. Ya. Hadiah kenang-kenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kok saya memberikan pertanyaan-pertanyaan itu supaya kita mencatat dan nangkep di sini ya. Nah, nanti ke depannya pertanyaan-pertanyaan itu
jangan dibuang, tulisan ibu-ibu jangan dibuang, tapi dimasukin buku ya. Terus diulang ya, diulang di rumah diulang. Nanti ke depannya 2 pertanyaan dari khotbah hari itu, 1 pertanyaan dari khotbah yang lalu ya. Jadi masih ingat ya, jadi ada ingatan, oh minggu lalu khotbahnya apa, nanti pertanyaannya begitu, 1, 2 pertanyaan khotbah hari ini, 1 pertanyaan khotbah lalu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kasih kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom Opa Oma. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mengutus hambanya Pendeta Pak Serviwatum bersama dengan Ibu sudah memberkati kami. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu selalu di tempat ibadah umas ini. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sungguh diberkati oleh pesan-pesan yang penting dan kuasa-kuasa yang kami terima. Kami percaya Tuhan, kami orang percaya penuh dengan kuasa, penuh dengan Roh Kudus. Maka dari itu ya Tuhan, ajar kami jangan mendukakan Roh Kudus. Kami harus mentaati, bukan saja kami selalu menjadi pendengar firman, tetapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Bapa di surga, terima kasih. Engkau terus Tuhan mampukan kami melalui Roh Kudus. Bapa, kami serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Serviwatum bersama dengan Ibu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Pengurapan yang dahsyat dari Engkau ya Bapa, terus mengalir di sepanjang hidup. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, ada kuasa-kuasa yang lebih heran lagi, sehingga banyak jiwa boleh disentuh oleh suara-Mu ya Tuhan. Mereka boleh menyerahkan diri untuk bertobat Tuhan. Mereka Tuhan mengakui Engkau sebagai juru selamat yang setia. Di mana Tuhan Engkau mengutus hamba-Mu, selalu ada mujizat-mujizat yang hebat terjadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Ibu dan Bapak ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka lakukan, Engkau membuat berhasil. Saat ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk gembala umas kami Ibu Hana. Biarlah ya Bapa, Engkau sudah menaruh Ibu Hana di tengah kami. Kami percaya Tuhan, hikmat malifat dari surgawi terus mengalir. Visi misi yang Engkau hadirkan di dalam hatinya selalu boleh menjadi visi yang daripada Engkau Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Pak Santo sebagai suami. Engkau memberkati anaknya. Dimanapun Kau utus Ibu Hana, selalu banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk membalas sidang Pak Niko bersama dengan Ibu ke dalam tangan-Mu. Engkau juga Tuhan menaruh Tuhan yang lebih heran lagi, sehingga kami semua boleh menerima pesan-pesan yang indah daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk Pak Kiki sebagai gembala sidang Rayon 1D Bapak bersama dengan Ibu. Kami serahkan sekeluarga mereka, pelayanan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami saat ini kami mau berdoa untuk semua jemaat-Mu, opa oma yang di sini ya Tuhan. Kiranya mereka bukan setiap Senin mereka datang sebagai rutinitas, tetapi dengan hati haus dan lapar akan firman-Mu, rindu akan Tuhan jamahan-Mu, lebih Tuhan bertemu pribadi Tuhan dengan Engkau. Bukan saja di sini mereka diberkati, mereka keluar daripada gereja ini, mereka lebih diberkati, roh mereka lebih menyala-nyala, mereka haus, mereka mau Tuhan cari Engkau terus Tuhan. Tibakan kami Tuhan untuk Senin ke depannya. Bapak di surga, saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk Indonesia. Ada Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Bapak di surga, kami serahkan Tuhan Presiden Wakil Presiden yang sudah terpilih untuk periode ke depan. Tuhan, berikan mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh membawa rakyat Indonesia menjadi contoh teladan untuk negara-negara yang lain. Semua kabinet yang tersusun bukan manusia yang susun, tapi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kalau kami mau pulang, kami mau terima berkat-Mu yang daripada Engkau melalui hamba-Nya. Kiranya
kasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.